Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih tema 1, indahnya kebersamaan. Disiapkan bukunya serta alat tulisnya. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan pelajaran. Nah, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Bu Ami sampaikan bisa diterima dengan baik, dan anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Untuk pembelajaran yang ketiga, kita melanjutkan yang kemarin, yaitu hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya, IPA. Nah, materi yang kita pelajari seputar tentang bunyi. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Indera pendengar kita apa anak-anak? Ya, kita mendengar menggunakan telinga. Jadi indera pendengar kita adalah telinga. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, kita punya telinga, kita bisa mendengar teman kita saat berbicara, kita bisa mendengar alat musik, kita bisa mendengar suara hewan-hewan. Kalian bisa tahu, oh suara kucing itu gimana, suara anjing itu seperti apa. Nah, itu adalah anugerah dari Tuhan berupa indera pendengar, yaitu telinga. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, coba sekarang kita praktekkan ya anak-anak. Coba kalian pegang leher kalian. Lalu kalian baca yang ada di layar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, apa yang kalian rasakan? Ya, leher kalian terasa bergetar ya. Itu adalah bukti bahwa kalau benda bergetar maka akan bisa menghasilkan bunyi. Kalau kalian diam, apakah leher kalian bergetar? Tidak ya. Nah, jadi di dalam leher kita ini ada yang namanya pita suara. Dan ketika ada udara yang masuk ke dalam tenggorokan, itu akan menyebabkan pita suara tadi bergetar. Nah, dari getaran pita suara tadi bisa menghasilkan suara atau bunyi dari tubuh kita. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda bergetar yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua benda yang menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Contoh yang menjadi sumber bunyi yaitu teriakan manusia. Nah, kalian berbicara, kalian berteriak, itu berarti kalian telah menghasilkan sumber bunyi. Dan kalian juga bisa mendengar. Yang kedua, bunyi alat musik. Nah, ini kalau kalian mendengar drum, mendengar gitar, mendengar seluring. Nah, semua alat musik tadi itu disebut sumber bunyi karena mereka bisa menghasilkan suara atau bunyi. Yang ketiga, bel kendaraan bermotor. Nah, ini kalau kalian naik sepeda motor bersama orang tua kalian, terus orang tua kalian menekan bel, maka akan menghasilkan bunyi. Masih banyak lagi ya yang bisa menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ini akan Tuhan kasih contoh-contohnya ya, masing-masing kok bunyi itu dapat melalui benda padat, cair, dan gas itu seperti apa? Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Di sini contohnya adalah mainan telepon kaleng. Siapa yang sudah pernah membuatnya? Nah, kalau belum, bisa kalian praktekkan di rumah. Bisa kalian coba ya sendiri di rumah bersama temannya diajak, ayo teman-teman kita membuat telepon kaleng gitu ya. Nah, ini adalah contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi melalui benda cair.
yaitu mengadu dua benda di dalam air. Nah, ini bisa kalian praktekkan juga di rumah. Kalian ambil baskom atau ember, lalu kalian isi air, lalu ambil dua batu. Lalu kedua batu tadi kalian adu di dalamnya, di dalam air ya. Nah, pasti kalian masih bisa mendengar bunyi. Jadi itu menunjukkan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Dan terakhir, contoh perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, ini yang Bu Ami contohkan adalah terdengar bunyi lonceng walaupun tidak ikut membunyikan lonceng. Nah, ini contohnya kalian juga misalkan lagi duduk-duduk di teras rumah, tapi kalian bisa mendengar suara lonceng. Nah, padahal kalian tidak tahu dari manakah lonceng itu dan siapa yang membunyikan lonceng, tapi kalian masih bisa mendengar bunyi lonceng tersebut. Itu contohnya kalau bunyi itu merambat melalui benda gas. Kalian juga bisa mendengar suara kicauan burung, padahal kalian nggak tahu burungnya ada di mana atau burung itu terbang di atas, cuma lewat, tapi kalian bisa mendengar kicauan burung. Itu artinya bunyi merambat melalui benda gas. Ada 3 tadi ya, dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua 3 benda tadi bisa menghasilkan bunyi. Tapi jika ruangan itu hampa, ruangan hampa itu apa? Ruangan hampa itu ruangan yang tidak ada bendanya, tidak memiliki udara, dan tidak memiliki oksigen ya, tidak. Ruang hampa itu ruang yang kosong. Jadi kalau ruang hampa tidak dapat menghasilkan bunyi, tapi benda padat, cair, dan gas bisa menghasilkan bunyi. Baik, cukup sekian tadi yang Bu Ami sampaikan. Kita hari ini hanya belajar tentang bunyi dan benda-benda yang merambatkan bunyi. Semoga anak-anak sudah paham. Bisa dilanjutkan mengerjakan tugasnya, yaitu LKS. Tugasnya sudah Bu Ami share di grup. Nah, sebelum Bu Ami tutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bu Ami sampaikan hari ini bermanfaat, anak-anak bisa menerima dengan baik, dan semoga semuanya tetap sehat walafiat. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.